terlarang di pesisir selatan. Pesisir selatan Jawa selalu punya cerita yang menempel erat di ingatan orang-orang tua. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah pulau kecil yang oleh nelayan disebut Pulau Karanglayar. Letaknya jauh dari pantai dan hanya terlihat saat air surut. Bentuknya seperti layar kapal yang sobek tajam, seolah hendak menusuk langit. Orang tua di desa nelayan sering berpesan, jangan pernah mendarat di sana. Walau badai menghantam, walau kau terdampar, pulau itu bukan tempat manusia, tapi bagi anak-anak muda yang haus tantangan. Larangan seperti itu justru menjadi undangan. Bagian ke-1, perjalanan yang salah. Awal Oktober tahun 1998, 3 nelayan dari desa Karangsong memutuskan untuk memancing lebih jauh dari biasanya. Mereka adalah Sarman, Burhan, dan Leman. Hari itu langit cerah, angin laut tenang, dan burung camar berputar di atas air. Tapi menjelang sore, awan tebal datang dari arah barat. Angin berbalik arah. Perahu mereka terguncang ombak yang semakin tinggi. Dalam kekacauan itu, samar-samar mereka melihat sebuah daratan kecil di kejauhan. Pulau yang bentuknya persis seperti layar kapal robek. Sarman yang memegang kemudi memutuskan untuk menuju ke sana demi berlindung. Ketika perahu mendekat, ombak tiba-tiba reda. Air menjadi tenang, terlalu tenang. Tak ada suara burung, tak ada angin, seolah mereka memasuki dunia lain. Bagian kedua, pulau yang membisu. Begitu menjejakkan kaki di pasir putihnya, Burhan langsung merasa merinding. Tanahnya lembut, tapi setiap langkah terdengar seperti bergaung. Di tengah pulau ada sebuah pohon beringin besar yang akarnya seperti tangan raksasa. Di bawahnya terdapat batu besar berbentuk kursi. Mereka beristirahat sambil menyalakan api kecil untuk mengeringkan pakaian. Tapi Sarman menatap ke arah laut dan berbisik, "Kalian sadar nggak? Perahu kita nggak kelihatan dari sini." Padahal mereka baru menambatkan perahu di tepi pantai. Ketika mereka mendekati bibir pantai, perahu itu hilang begitu saja. Bagian ketiga, tanda-tanda aneh. Matahari mulai tenggelam, tapi langit tidak berubah menjadi oranye. Justru semakin gelap, seperti malam datang lebih cepat. Dari arah beringin terdengar suara gamelan yang samar pelan tapi teratur. Sarman mengajak mencari sumbernya, meski Burhan dan Leman ragu. Semakin mereka mendekat, suara gamelan berubah menjadi seperti suara air deras. Di bawah beringin, mereka menemukan sebuah sumur batu yang memantulkan cahaya kehijauan. Saat Burhan mengintip ke dalamnya, dia melihat bukan air, melainkan hamparan istana di bawah laut dengan gerbang besar berlapis emas. Tiba-tiba dari balik akar beringin muncul seorang wanita berambut panjang, berkebaya hijau, kulitnya pucat, matanya teduh tapi menusuk. "Kenapa kalian di sini?" Suaranya lembut, tapi di setiap kata ada nada perintah. Bagian keempat, pertemuan dengan sang ratu. Wanita itu
mengundang mereka untuk mengikuti tanpa sadar. Ketiganya berjalan di belakangnya, melewati akar-akar besar yang berubah menjadi tangga menuju air. Anehnya, mereka tidak tenggelam. Meski berjalan semakin dalam, di bawah laut terbentang istana megah dengan cahaya hijau berpendar. Banyak penari berkebaya hijau dan prajurit berpakaian emas menjaga gerbang. Sarman terpesona, lupa segalanya. Burhan dan Leman mulai merasa napas mereka berat. Sang wanita yang mereka sadari adalah Nyai Roro Kidul berdiri di singgasananya. Kalian telah menginjak wilayahku, ada harga yang harus dibayar. Bagian kelima, kembali atau tidak. Ketika Leman memohon untuk pulang, Nyai tersenyum tipis. Satu dari kalian akan tetap di sini. Tiba-tiba Burhan terhisap ke dalam lantai istana yang berubah menjadi pusaran air. Sarman dan Leman terlempar ke pantai, terbatuk-batuk. Saat mereka menoleh, pulau itu menghilang dan mereka sudah berada di perahu yang mengapung di laut tenang. Mereka kembali ke desa, tapi Burhan tak pernah terlihat lagi. Anehnya, setiap kali ada upacara laut, Sarman mendengar suara gamelan yang sama, seakan memanggilnya untuk kembali.